Menurut anak indigo yang akrab dipanggil dengan inisial E, Gunung Salak merupakan titik pertemuan petinggi-petinggi kerajaan gaib di Pulau Jawa. Halo, what's up guys? Balik lagi bersama gue Sobirin, masih di kekuatan jahat. Bagi kalian yang baru bergabung, boleh kalian subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang. Langsung saja ke topik pembahasan. Kali ini gue langsung mau menceritakan tentang kejadian yang sangat tragis pada 7 tahun yang lalu. Jadi ada kecelakaan tentang penerbangan ya guys. Jadi ada pesawat Sukhoi jatuh di Gunung Salak, Bogor. Jadi kalian yang belum tahu kejadian tersebut, ini sekilas tentang videonya. Oke, langsung aja. Jadi ada seorang anak indigo menerawang insiden pesawat Sukhoi tersebut yang jatuh di Gunung Salak, di Taman Gunung Halimun Salak, Cidahu, Bogor, Jawa Barat ya tepatnya. Insiden pesawat Sukhoi jatuh di Gunung Salak tersebut menewaskan seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah tak sedikit oleh anak indigo karena adanya hal gaib ya. Dia menyimpulkan ada pengaruh dari hal gaib. Jadi menurut keterangan anak tersebut, insiden pesawat Sukhoi jatuh di Gunung Salak tersebut akibat adanya pesugihan dukun orang yang berpengaruh di Indonesia. Jadi ini hanya pendapat dari anak tersebut ya, kalian jangan menyimpulkan berlebihan. Jadi seperti yang diketahui, kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 RA 36201 di Gunung Salak tersebut menjadi sejarah paling buruk di penerbangan Indonesia. Kemudian kecelakaan yang terjadi pada 9 Mei 2012, seluruh penumpang, pilot, dan kru pesawat yang berjumlah kurang lebih 45 tidak ada yang selamat. Dilansir dari laman kompas.com ya. Berdasarkan data investigasi KNKT, terdapat 3 kesalahan fatal pilot SSC. Kesalahan pertama yaitu peta pada pesawat tidak memuat informasi tentang area yang dilintasi tersebut, yang merupakan wilayah imajiner ya, berjarak 20 km dari Tangerang hingga Cikeas. Nah, kesalahan kedua, kondisi pilot yang tidak menguasai medan dan kontur pegunungan Salak yang diperparah dengan kondisi kabut tebal sehingga mempersempit jarak pandang dari pilot tersebut. Kemudian selain itu, pilot in command PIC Alexander Yablonstev bertugas mengemudi, sedangkan second in command SIC bertugas sebagai pilot monitoring tersebut. Sementara itu di kokpit terdapat wakil dari calon pembeli yang menempati tempat duduk observer ya atau jamsit. Kehadiran wakil dari calon pembeli inilah yang diduga kuat membuat hilangnya konsentrasi pilot sehingga tidak dapat mengemudikan pesawat dengan baik. Hal ini terbukti dari rekaman detik-detik terakhir di black box atau kotak yang berisi tentang rekaman dari
pilot saat terjadi insiden ya, kejadian yang penting kan. Jadi rekaman tersebut pilot tengah mempromosikan kehebatan pesawat Sukhoi Superjet 100 kepada wakil dari calon pembeli. Nah, kesalahan ketiga adalah dari penerbangan dibawa ke dalam pesawat sehingga membuat proses evakuasi terhambat dan jumlah korban simpang siur. Meskipun penjelasan logis berdasarkan data investigasi KNKT telah muncul, tetapi seorang anak indigo justru mengungkap hal misteri di balik peristiwa tersebut. Pasalnya, menurut anak indigo yang akrab dipanggil dengan inisial E, Gunung Salak merupakan titik pertemuan petinggi-petinggi kerajaan gaib di Pulau Jawa. Selain itu, di Gunung Salak juga sering digunakan sebagai tempat pesugihan para orang-orang penting di Indonesia. Nah, hal tersebut seperti yang terlihat pada tayangan di media sosial ya. Judulnya jatuhnya Sukhoi di Gunung Salak akibat pesugihan. Dari video tersebut, anak indigo menerangkan seputar adanya kerajaan gaib di Gunung Salak tersebut. Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa di sana sering digunakan sebagai tempat pesugihan tadi. Dan apa yang dikorbankan di Gunung Salak itu? Tanya dari seseorang, dan anak itu menjawab kalau ini sebenarnya di Gunung Salak itu sangat berpengaruh sama dunia kita, dunia manusia ya. Pengaruhnya gini, mereka ngambil tumbal itu nggak 1-2 gitu. Jadi mungkin kalau ngambil tumbal sekalian besar, seperti tiba-tiba nanti bangunan rubuh, jatuhin orang di bawahnya gitu. Apakah anak indigo tersebut coba bilang bahwa kecelakaan 9 Mei 2012 tersebut Sukhoi menabrak tebing di gunung tersebut adalah bagian dari apa yang anak indigo tadi baru sampaikan. Dan ternyata anak indigo tadi menjawab iya sambil menganggukkan ya. Kemudian ini dukun-dukun yang memberikan kesempatan pesugihan di situ, dukun seluruh Indonesia gitu. Dukun orang yang berpengaruh di Indonesia. Dan kemudian berarti bedanya pesugihan di jalur tengkorak tentang harta, kalau ini tentang kuasa, ternyata untuk dapat kedudukan dan kekuasaan juga pakai pesugihan dan masyarakat Indonesia jadi korbannya. Nih, ini pertanyaan dari salah satu pembuat video tayangan tadi ya. Kemudian anak tersebut menjawab, iya, masyarakat sendiri yang jadi korban. Kemudian anak indigo tadi membantah adanya artis yang mencari pesugihan di Gunung Salak. Kebanyakan yang ingin mempunyai kekuasaan dan ingin berpengaruh di negara atau di negara-negara tertentu ya, menjalin hubungan ke negara tertentu bisa menjadi kemungkinan yang terjadi di Gunung Salak tersebut. Kemudian kehadiran wakil dari calon pembeli inilah yang diduga kuat membuat hilangnya konsentrasi pilot saat mengemudikan pesawat. Hal ini terbukti dari rekaman detik-detik black box tadi ya. Kemudian nih guys, dari rentetan kejadian kecelakaan penerbangan ya, tepatnya di Gunung Salak tersebut, ada beberapa kejadian yang sama di gunung tersebut. Jadi pada tanggal 29 Oktober 2003, berarti sebelumnya ya, sebelum kejadian tadi ya, ada helikopter Sikorsky S58 jenis Twin PLC dengan nomor
3408 milik TNI ya, Angkatan Udara, jatuh di area kebun kacang dan tanaman singkong di dalam Pangkalan Udara Militer Atang Sanjaya, Bogor. Pangkalan udara ini terletak di kaki Gunung Salak. Jadi ada 7 anggota TNI AU yang yakni 2 penerbang dan 5 kru mekanik tewas seketika setelah helikopter buatan Amerika pada tahun 70 ini terhempas. Nah, kemudian berikutnya tahun 2004 ya, tepatnya 20 Juni, pesawat Cessna 185 Skywagon jatuh di Danau Lido, Cijeruk, Bogor. Nah, atlet terjun payung bernama inisial E tewas dalam peristiwa itu. Itu 2004. Kemudian sekitar 2008 bulan Juni tanggal 26. Nah, ini pesawat CASA TNI AU A212-200 jatuh di kawasan Gunung Salak, Bogor juga. 18 penumpang tewas akibat kecelakaan tersebut. Kemudian pada tanggal 30 April 2009, pesawat latih jenis Sundowner jatuh di daerah Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Saat itu instruktur penerbang Nicholas Burung meninggalkan tak lama setelah kejadian dalam perjalanan ke rumah sakit. Jadi instruktur tersebut masih keadaannya masih kritis ya, dibawa ke rumah sakit. Akhirnya dia tidak terselamatkan. Kemudian pada 12 Juni 2009 kecelakaan pesawat TNI lagi kembali jatuh di tempat tersebut jadi heli Puma milik TNI AU jatuh di kawasan Lanut Atang Sanjaya juga, Bogor. Dalam kecelakaan tersebut juga tentara mekanik tewas, sedangkan pilot mayor PNB Sobik Fanani dan kopilot Letu W serta 3 anggota mengalami luka. Jadi masih ada yang selamat, nggak begitu parah. Dan untuk terakhir 2012 ya, 2012. Jadi yang tadi gua ceritain tadi, pesawat Sukhoi Superjet 100 yang sedang melakukan joy flight hilang kontak di kawasan Gunung Salak. Kemudian sehari setelahnya dipastikan pesawat buatan Rusia tersebut jatuh di lereng Gunung Salak. Badan pesawat pecah berkeping-keping dan pesawat tersebut udah hancur semua, guys. Sangat ngeri sekali. Jadi untuk kejadian tersebut bisa kita sinkronkan dengan hal gaib atau mistis juga bisa. Cuman kita berpikir positif ya, guys. Jadi kecelakaan fatal tersebut bisa diakibatkan karena kesalahan sistem, mungkin mekanik mesin, atau ada kendala di dalam pesawat tersebut, jadi mengakibatkan gangguan tadi ya pada penerbangan. Mungkin juga bisa, atau faktor dari cuaca pada saat itu juga bisa. Namun banyak sekali ya, guys, yang menyimpulkan kalau kejadian tersebut ada fakta tentang hal gaib yang ada di situ. Jadi dulu gua waktu 2016 ya, gue pernah juga ke gunung tersebut karena banyak sekali udah beredar berita juga. Gue mastiin di situ, ternyata emang bener gunung tersebut menyimpan banyak banget. Dari penglihatan gue sendiri yang gue lihat, tempatnya emang adem ya, guys. Tempat Gunung Salak itu adem. Kalau malam waktu camp itu juga terasa nyaman-nyaman aja waktu gue sama temen-temen naik ke atas. Tapi kira-kira pukul 11 malam ke atas itu kerasa banget ada dimensi lain yang ada di situ. Namun gue nggak ganggu lah. Intinya gue sama temen-temen
gue namu di situ, gue ibaratnya camping di situ, mencari pengalaman lah, mencari wawasan baru lah di situ. Tapi santai-santai aja, enak-enak aja. Itu yang gue rasain selama gue pernah camping di Gunung Salak. Jadi bagi kalian agar selalu berhati-hati dan selalu berdoa saat melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara atau darat dan laut dan sebagainya. Yang penting satu kuncinya, kalian harus berdoa sama Yang Maha Kuasa, percaya kalau pastikan perjalanan akan selamat dan sebagainya. Urusan yang lain itu udah kehendak yang di atas. Oke, jadi sekian video dari gue kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan gue akan menceritakan beberapa cerita-cerita lagi yang lebih menarik. Oke, itu saja yang dapat gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kalian terhibur dan selamat menikmati masa liburan setelah lebaran ya guys. Oke, salam dari gue, tetap di kekuatan jahat.